beruang madu di kota manusia. Di tengah hutan tropis yang lebat dan tenang, hiduplah seekor beruang madu bernama Bimo. Bimo terkenal di antara hewan-hewan hutan karena bulu hitam mengilapnya, dada berbentuk huruf V berwarna coklat muda, dan yang paling penting, kecintaannya pada madu. Tak ada hari yang dilewatkan Bimo tanpa mencicipi tetes manis dari sarang lebah. Namun, suatu hari, terjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun di hutan. Sebuah truk besar masuk ke dalam hutan, mengangkut batang kayu dan alat-alat berat. Pepohonan mulai ditebang. Suara mesin mengganggu ketenangan. Hewan-hewan panik dan lari menyelamatkan diri, termasuk Bimo. Dalam kepanikan, Bimo tersesat, mengikuti jalan setapak berdebu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tanpa sadar, ia berjalan sangat jauh, hingga tiba di tempat yang sangat berbeda. Itu adalah kota manusia. Begitu menginjakan kaki di pinggiran kota, Bimo terpesona. Lampu-lampu menyala terang seperti kunang-kunang raksasa. Bangunan menjulang tinggi seperti gunung, dan suara-suara bising kendaraan menggantikan kicauan burung. Bimo lapar, lelah, dan bingung. Ia mengikuti aroma manis yang menyeruak dari sebuah toko kecil bernama Roti dan Madu Bu Ani. Dengan hati-hati, ia masuk melalui pintu belakang yang terbuka sedikit. Pemilik toko, seorang nenek tua berkacamata bernama Bu Ani, terkejut melihat seekor beruang masuk dapurnya. Namun alih-alih berteriak, Bu Ani malah berkata, "Astaga, kamu pasti lapar ya?" Bimo mengangguk pelan. Bu Ani tertawa kecil dan memberinya sepotong roti hangat dengan madu di atasnya. Sejak saat itu, Bimo tak lagi merasa takut. Hari-hari berikutnya, Bimo tinggal diam-diam di belakang toko Bu Ani. Ia membantu Bu Ani dengan membawa ember air, membersihkan sisa adonan, dan terkadang menjaga toko saat Bu Ani tidur siang. Tapi yang paling ia suka tentu saja menjilat sisa madu dari piring. Namun, lama-kelamaan, warga mulai memperhatikan. Ada yang melihat beruang melintas di lorong. Ada yang mendengar suara langkah berat di atap toko. Dan ketika sebuah video Bimo membantu Bu Ani viral di internet, semuanya berubah. Bimo menjadi terkenal. Anak-anak datang membawa toples madu untuknya. Wartawan ingin mewawancarainya meski ia hanya bisa mengangguk dan mendengus. Bahkan, wali kota datang dan memberikan medali kecil bertuliskan penghuni kehormatan kota. Namun, meski semua terasa menyenangkan, Bimo mulai merasa rindu. Ia merindukan aroma hutan, suara gemericik sungai, dan malam-malam sunyi yang damai. Suatu pagi, ia duduk bersama Bu Ani di teras toko. "Aku rasa kamu ingin pulang." "Ya," kata Bu Ani lembut. Bimo mengangguk perlahan. Keesokan harinya, dengan bantuan warga kota, Bimo diantar kembali ke pinggiran hutan. Mereka membangun jalur aman menuju habitat aslinya, jauh dari daerah penebangan. Bimo memeluk Bu Ani sekali sebelum melangkah kembali ke hutan. Ia menoleh, lalu melambaikan tangan sekali lagi sebelum menghilang di antara pepohonan. Meski kembali ke hutan, Bimo tak melupakan manusia. Sesekali,
Ia menulis surat dengan bekas cakar di daun. Dikirim melalui burung-burung kepada Bu Ani. Dan Bu Ani selalu membalasnya dengan toples madu yang digantungkan di pohon dekat hutan. Legenda tentang beruang madu dari kota pun menjadi cerita favorit anak-anak di sekolah. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, Bimo akan kembali berkunjung hanya jika ada cukup madu. Tentu saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa.